Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, keren banget. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat Selamat siang. siang. Oke, keren banget. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti webinar dari STKIP PGR Pacitan yang hari ini temanya adalah pemanfaatan Google Sites Podcast sebagai media pembelajaran. Keren banget hari ini sepertinya banyak sekali yang sudah mengikuti. Ada teman-teman siswa dan juga mahasiswa, ada juga Bapak Ibu guru dan juga dosen. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, hari ini kita bersamai dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan matematika di STKIP PGR Pacitan, yang kali ini akan berbagi ilmu dan juga pengetahuan tentang Google Sites dan juga podcast yang digunakan sebagai media pembelajaran. Pada hari ini, Kamis 10 Mei 2024, kita akan bersama narasumber kita, yaitu adalah Pujiati Sulistianing. Nah, langsung aja sepertinya teman-teman udah nggak sabar nih buat mengikuti webinar kita pada kesempatan kali ini. Dan langsung saja marilah kita sambut ini dia narasumber kita, Kak Pujiati Sulistiani. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang, Mbak Dela. Oke, kabarnya gimana nih Kak Puji? Wah, luar biasa sekali. Mbak Dela gimana kabarnya? Wah, wah, sebenarnya hari ini semangat sekali nih saya, kabarnya baik nih. Oke, terima kasih Mbak Puji. Ini sebenarnya teman-teman langsung aja nih, karena udah nggak sabar buat mengikuti webinarnya Kak Pujiati. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Puji. Silakan Kak. Oke, terima kasih Mbak Dela. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, sebelum itu saya share screen dulu ya. Oke, apa sudah terlihat Mbak Dela? Sudah. Oke, saya mulai ya. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama tentang pemanfaatan Google Sites dan podcast sebagai media pembelajaran. Oke, sebelum itu ini ada sedikit biodata saya. Perkenalkan, nama saya Pujiati Sulihtianing, biasa dipanggil Tia, tempat tanggal lahir Pacitan 22 Juni 2003. Alamat saya di Kecamatan Pringkuku, Pacitan. Untuk saat ini riwayat pendidikan saya sedang menjalankan studi di STKIP PGR Pacitan, tepatnya jurusan pendidikan matematika. Motivasi hidup saya jalani dan syukuri yang sedang berlangsung dengan sepenuh hati, karena dengan niat yang baik tentunya akan menghasilkan hasil yang maksimal pula. Oke, langsung saja ini ada pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama mengenai pengertian Google Sites dan podcast. Yang kedua ada kegunaan Google Sites dan podcast sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir ada langkah-langkah pembuatan Google Sites dan podcast sebagai media pembelajaran. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian Google Sites. Nah, Google Sites ini merupakan layanan dari Google yang menyediakan fasilitas membuat situs web tanpa coding. Jadi, teman-teman dari semua kalangan bisa mencoba membuat Google Sites ini dengan simple, mudah, karena tidak ada pengkodingan. Dan layanan ini masih terhubung dengan serangkaian fitur Google Workspace. Sesuai dengan fungsinya, Google Sites bisa mempermudah pekerjaan dan kolaborasi dengan teman lainnya. Jadi, dari pendidik maupun dari peserta didik itu bisa menggunakan Google Sites ini sebagai sarana dalam pembelajaran di sekolah. Dan siswa juga tentunya bisa belajar kapan dan di mana saja. Kemudian yang kedua ada pengertian podcast. Nah, podcast ini merupakan
file audio digital yang tersedia di internet. Oke, saya lanjut. Nah, jadi podcast ini hampir sama dengan radio, tapi bedanya itu kalau podcast itu menggunakan koneksi internet. Tidak seperti radio yang mungkin terkesan lebih rumit karena menggunakan gelombang frekuensi, kemudian hanya bisa diatur oleh penyiar. Nah, dengan podcast ini bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, tergantung dari pendengar. Kemudian, mengapa Google Sites dan Podcast sebagai media pembelajaran? Karena Google Sites dan Podcast ini dapat dimanfaatkan sebagai e-learning, kemudian pembelajaran menjadi tidak terkesan monoton hanya dari buku cetak, karena siswa bisa mengakses dari kecanggihan teknologi digital, yaitu menggunakan Google Sites dan Podcast ini. Nah, kemudian peserta didik dapat belajar di mana dan kapan saja. Jadi pembelajaran itu tidak hanya dari pembelajaran langsung di kelas, tapi siswa juga bisa mengakses pembelajaran di luar jam sekolah sekalipun. Dan di sini juga mendukung komunikasi dua arah, jadi tidak hanya guru sebagai pusat pembelajaran, tapi siswa juga memberikan feedback atau umpan balik begitu. Kemudian untuk kelebihan Google Sites sendiri, yang pertama materi ajar itu tidak hanya berupa teks, tapi juga bisa disampaikan, ditambahkan seperti file atau PowerPoint. Kemudian video pembelajarannya juga bisa diambil dari YouTube dan bisa diputar dari beranda Google Sites langsung. Kemudian juga bisa ditambahkan platform kuis seperti Quizizz, Kahoot, dan ada juga kita bisa menambahkan alat evaluasi seperti dari Giform misalnya. Kemudian kalau podcast sendiri, pembelajaran itu tidak hanya berbasis video atau pembelajaran langsung di sekolah, tapi juga bisa menggunakan audio digital. Jadi siswa hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini siswa tentunya bisa meningkatkan kemampuan berpikir secara kreatif dan imajinatif dan dapat melatih kemampuan auditori. Lanjut, ini ada langkah-langkah pembuatan dari Google Sites. Yang pertama kita masuk alamat sites.google.com, kemudian kita klik menu New Google Sites yang berada di sisi kiri halaman. Kemudian kita klik New atau ada tanda tambahnya di pojok kanan bawah halaman. Lanjut kita bisa mengganti atau memasukkan judul halaman utama, kemudian kita bisa menambahkan alamat situs yang ada di pojok kiri atas, kemudian kita bisa menambahkan file, ada foto, video, ataupun link dari YouTube, atau yang lainnya. Kemudian kita bisa mempublish link dari Google Sites tersebut untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, kemudian di sini saya mengambil untuk podcastnya dari Spotify. Kita bisa langkah yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu membuat akun di Spotify for Podcaster. Kemudian kita pilih opsi sign up, kemudian isi informasi pribadi yang diminta dan lalu lakukan verifikasi akun melalui email yang dikirimkan oleh Spotify. Selanjutnya tentukan pilihan tipe podcast. Nah, di sini kalau kita sudah punya rekaman, kita bisa menambahkan, kita pilih opsi I have a podcast. Tapi kalau kita masih pemula, jadi masih baru membuat podcast yang baru, kita bisa pilih opsi I want to start a podcast. Kemudian kita bisa persiapkan hal-hal seperti skrip, tempat rekaman, dan peralatan lainnya. Terus kita bisa menambahkan new episode. Nah, di sini teman-teman ketika misalnya membuat materi pembelajaran, itu bisa berbasis episode. Jadi per episode itu, jadi siswa tidak kesulitan untuk mengakses per submaterinya begitu. Terus kita bisa menambahkan sampulnya juga. Nah, di sini ada contoh dari Google Sites-nya tadi. Ini tampilan beranda depannya seperti ini nih, yang pernah saya buat mengenai modul ajar matematika. Nah,
teman-teman bisa menambahkan submenunya di atas. Kemudian di sini ada icon yang bisa diklik, ditautkan. Jadi ketika diklik, misalnya ini ada tampilan rumah ini bisa diklik, nanti bisa masuk ke halaman yang diinginkan. Nah, ini ada contoh podcast yang saya tambahkan di beranda Google Sites seperti ini. Jadi bisa langsung diakses melalui Google Sites tersebut. Jadi siswa tidak merasa kesulitan untuk belajar melalui Google Sites karena di sana juga ada video, ada podcastnya juga, bisa langsung diakses secara langsung di sana. Oke, cukup. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Pujiati. Yeay, kasih give applause Sama-sama, dong Kak. teman-teman untuk Kak Puji yang sudah menyampaikan materinya yaitu tentang pemanfaatan Google Sites dan podcast sebagai media pembelajaran. Keren banget tadi juga udah di-spill juga gimana cara-caranya dan media Google Sites ini menjadi lebih interaktif gitu ya Kak Puji ya untuk membantu Betul pembelajarannya. sekali, Saat ini Adela. mungkin ada di betul ada di 4.0 media interaktif ini memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran karena mungkin saat ini para pendidik itu bisa mudah ya dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Keren banget, terima kasih Kak Pujiati. Boleh ditutup presentasinya, PPT-nya maksud saya. Mohon maaf. Iya, Oke, sambil menunggu Kak Puji menutup, teman-teman di sini mungkin ada yang mau ditanyain nih. Atau mungkin udah cukup nih dengan apa yang disampaikan oleh Kak Puji. Oke, ini sepertinya udah paham nih Kak Puji dengan materi-materi yang udah disampaikan nih. Tadi udah bahas tentang Girl Site, juga membahas tentang podcast, keren banget. Dan itu pastinya juga akan bermanfaat banget apabila ketika kita menjadi seorang pengajar yang akan menyampaikan pembelajaran-pembelajaran secara interaktif pada peserta didik. Luar biasa, terima kasih Kak Puji. Ini teman-teman sudah paham semuanya ya? Oke, udah paham nih Kak Puji. Kalian semuanya udah keren-keren banget. Oke, sebelum ditutup mungkin Kak Puji ada yang mau ditambahkan kembali? oke, mungkin cukup itu. Jadi, eh, pesannya untuk pendidik itu jangan terlalu bahwa pembelajaran itu hanya dilakukan di sekolah saja, tapi siswa juga harus lebih kreatif, interaktif lagi untuk pembelajaran bisa diakses melalui kecanggihan teknologi digital zaman sekarang ini, Kak. Oke, cukup itu. Terima kasih, Adela. Wih, sama-sama. Keren banget Kak Tia tadi menyampaikan banyak ilmu kepada kita tentang Google Sites dan juga podcast yang sangat bermanfaat banget. Terima kasih ya Kak Puji. Sama-sama, Kak Dela. Oke, terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman dari seluruh peserta yang eh, mengikuti webinar dari STKP PGR Pacitan pada Kamis 10 Mei 2024 hari ini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dan juga Kak Puji terima kasih sudah berkenan untuk mengisi materi kita pada siang hari ini. Saya Dila Angelina sebagai moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih atas seluruh perhatiannya kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.